kalau cuma dikasih makan rumput nanti dombanya kurus dan kemudian dijual rugi. Kalau dombanya sakit, tidak bisa nyuntik dan kemudian mati katanya. Intinya kita akan rugi kalau kita tidak pakai pakan konsentrat. Intinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur semua, dulur pewedusan, dulur pengaritan, dan dulur pecinta wedus dan calon peternak muda dan calon-calon peternak wedus se-Indonesia. Semoga kalian hari ini berbahagia. Oke teman-teman, hari ini aku akan coba bahas tentang suatu mindset ya teman-teman. Mindset mengenai bahwa ternak itu akan rugi, akan rusak, akan kurus, akan mati kalau tidak pakai pakan konsentrat. Nah, ini kebetulan saya dapat komentar dari video saya sebelumnya yang ini teman-teman ya, video yang ini sebelumnya video yang ini. Komentar intinya itu seperti ini teman-teman. Teman-teman silahkan baca sendiri komentarnya. Intinya itu peternak yang seperti di video ini itu tidak akan sukses karena tidak punya ilmu pakan. Kalau cuma dikasih makan rumput nanti dombanya kurus dan kemudian dijual rugi. Kalau dombanya sakit, tidak bisa nyuntik dan kemudian mati katanya. Intinya kita akan rugi kalau kita tidak pakai pakan konsentrat. Intinya seperti itu teman-teman ya, mindsetnya. Jadi gini teman-teman, kalau menurut saya itu bukan salah teman-teman, bukan salah, tapi keliru atau kurang benar lah menurut saya. Memang benar kita menggunakan pakan konsentrat itu lebih bagus karena memang nutrisinya bisa kita hitung ya, kita bisa memberikan porsi yang pas untuk domba-domba kita, tidak seperti pakan hijauan. Cuman kan balik lagi, itu hanya untuk orang-orang yang memang punya uang modal lebih untuk beternak. Tapi kalau seperti teman-teman dan seperti saya yang memang punya modal pas-pasan hanya untuk beli ternak dan biaya pakannya masih harus nyari teman-teman, ya lebih baik sih saya sarankan untuk pakan full hijauan ya teman-teman, pakan full hijauan. Dan kalau dibilang domba pakan full hijauan itu kurus teman-teman, balik lagi teman-teman, dia belajar pakan full hijauannya ke siapa. Kalau memang ternak domba itu rugi ya, pakan full hijauan itu rugi, kenapa ternak domba itu masih ada sampai sekarang? Intinya kan gitu teman-teman, dari sejak zaman Rasulullah, bahkan zaman-zaman Nabi sebelum zaman Rasulullah itu sudah domba itu sudah mulai diternakkan, domba, sapi, kambing itu sudah mulai diternakkan, dan pada saat itu belum ada yang namanya konsentrat teman-teman. Kalau memang itu rugi, otomatis domba ini sudah punah teman-teman. Yang seperti ini sudah punah teman-teman. Di luar negeri itu juga dia makannya makan hijauan teman-teman. Memang bukan dalam bentuk segar, tapi mereka dalam bentuk hay teman-teman ya, dalam bentuk hay gitu kebanyakan kan. Malah kebanyakan kalau di Australia itu diumbar teman-teman, dalam bentuk umbaran gitu-gitu kan. Jadi kalau menurut saya dengan mindset yang bilang bahwa dengan menggunakan pakan konsentrat itu kita akan rugi karena domba kurus kemudian dijual murah, itu menurut saya keliru ya teman-teman, kurang tepat lah. Menurut saya sendiri kurang tepat karena memang pada dasarnya domba itu makannya adalah hijauan ya, hijauan, entah itu rumput atau ramban teman-teman. Jadi untuk beternak itu sebenarnya kita boleh mengambil ilmu dari mana saja, kemudian kita rangkum mana yang lebih efisien menurut kita dan mana yang lebih murah biayanya menurut kita teman-teman. Nah kalau saya secara pribadi nih teman-teman ya, saya lebih cenderung menggunakan pakan yang full hijauan. Kalau misalnya populasi memang di bawah 10 ekor ke bawah saya masih mampu untuk mengarit teman-teman, sampai 20 ekor pun saya masih mampu untuk mencari full hijauan teman-teman. Dan itu menurut saya lebih efektif dan lebih efisien. Memang dari segi waktu kita ya capek, tapi lebih efisien dari segi biaya teman-teman. Jadi tanpa kita mengeluarkan biaya lebih ya, jadi biaya kita untuk beli pakan itu bisa kita gunakan untuk hal-hal lain, seperti ya untuk biaya rumah tangga yang beras mahal sekarang teman-teman. Kenapa saya sekarang beralih ke pakan jungle jagung ditambah dengan silase, rumput odot, rumput liar, dan banyak jenis ramban teman-teman, karena dombanya sudah banyak teman-teman ya, sudah di atas 25 ekor satu. Terus saya juga ada ternak sapi 3 ekor teman-teman di kandang itu teman-teman. Dan yang paling bikin saya agak sedikit sulit itu adalah saya sekarang lagi proses baru tanam cabai, sekitar sebulanan ini baru tanam, baru umur 30 HST, sama ada juga yang baru umur 14 hari teman-teman. Dan itu populasi total tanaman cabai saya sekitar
berapa ya, 15.000 teman-teman, 15.000 tanaman. Jadi saya memang pakai jungle jagung sama silase sekarang teman-teman. Jungle jagung terus saya giling lembut dicampur dengan rumput odot, pakcong, sama ada rumput liar, terus di 50% itu saya kasih dengan ramban teman-teman ya. Itu sih teman-teman yang saya kasihkan kepada ternak-ternak saya. Jadi saya nggak pakai konsentrat sama sekali teman-teman. Alhamdulillah dari segi peranakan ya bagus teman-teman. Dari segi kegemukan kalau memang dia genetiknya bagus teman-teman ya. Kalau memang dia ya genetiknya kecil, mau kita boost seperti apapun ya dia tetap kecil teman-teman. Tapi kalau genetiknya dia bagus gitu kan, ya bagus teman-teman. Seperti itu tuh kan tuh yang keriting-keriting banget itu kan, sama di sana itu kan itu ya crossing harga lokal lah teman-teman ya, crossing harga lokal. Jadi alhamdulillah bagus teman-teman. Kalau yang lokal seperti ini asli lokal yang kecil-kecil ini kan memang dia lokal teman-teman ya, lokal. Jadi pertumbuhannya memang agak lambat. Nah, jadi kalau misalnya mindset seperti itu kalau menurut saya sih boleh dipakai teman-teman ya. Saya nggak mau bilang itu salah juga enggak. Karena apa? Karena itu hanya berlaku buat orang-orang yang punya uang dan mau beternak dengan modal besar tapi malas bekerja, malas untuk mencari rumput atau tidak mampu untuk mencari rumput. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita baru mau beternak dengan modal misalnya 5 juta, dengan modal misalnya 10 juta teman-teman, itu harus sudah dapat sama kandang-kandang dan juga ternaknya. Ya silahkanlah teman-teman dipikir sendiri kalau misalnya teman-teman itu mau menggunakan pakan konsentrat. Saya tidak melarang teman-teman, itu hak teman-teman semua menggunakan pakan konsentrat. Kalau teman-teman mampu untuk mencari biayanya, anggaplah kita itu membiayai ternak itu selama setahun, baru kita bisa menjual hasilnya, baru itu bisa muter teman-teman. Kalau teman-teman baru pelihara, baru beli, terus bulan depan mau berharap itu bisa jual hasilnya, breeding ini khusus breeding teman-teman, khusus breeding itu menurut saya mustahil teman-teman ya, itu menurut saya mustahil. Tapi kalau teman-teman di pengemukan mungkin bisalah 2 bulan 3 bulan dijual itu kan. Tapi ya balik lagi teman-teman, itu pilihan. Kalau saya sendiri sih lebih senang ke breeding karena memang di breeding itu lebih lebih safety, menurut saya lebih safety dan juga lebih tenang saya teman-teman. Jadi kita mau punya konsentrat sekarang kita kasih, mau punya ampas tahu sekarang kita kasih, nanti minggu depan baru punya lagi bisa kita kasih gitu, perlu jangan. Tapi kalau kita misalnya di penggemukan kan harus full pakan, itu harus tidak boleh berganti-ganti pakan ya, karena untuk menjaga kestabilan bobot teman-teman. Nah, semua cara beternak itu pilihan ya, pilihan antara teman-teman, ilmu yang dari peternak mana silahkan dipakai teman-teman. Kalau saran saya sih disesuaikan dengan budget teman-teman dan juga pengalaman teman-teman, dan saya sarankan lagi teman-teman bertanyalah kepada para peternak senior teman-teman ya. Kalau di tempat teman-teman itu tidak ada yang senior dengan farm besar, carilah peternak-peternak lokal teman-teman yang dulunya cuma pelihara 5 ekor 10 ekor dan itu diangon teman-teman, dingaritkan ya. Peternak-peternak tua itu ilmunya banyak teman-teman. Mungkin teman-teman gengsi ya mau tanya, oh masa aku mau tanya sama orang-orang tua yang kayak gini kan, orang-orang tua yang ya nggak punya pengalaman beternak modern lah. Tapi justru mereka nggak pernah bangkrut teman-teman, mereka selalu hasil. Dan kenapa mereka ternaknya itu tidak pernah banyak setelah berternak bertahun-tahun, karena memang terbentur dengan kebutuhan. Memang mereka terbentur dengan kebutuhan, jadi ya mereka ada hasil sedikit dijual buat makan, hasil sedikit dijual buat makan, hasil sedikit dijual buat biaya anak sekolah, seperti itu teman-teman. Jadi mindsetnya mereka bukan bisnis. Kalau kita ngomong mindset bisnis skala udah beda lagi tuh teman-teman. Jadi kita harus menghitung kalkulasi biayanya, terus pendapatannya, jangka waktunya berapa bulan ya kan, terus biaya cadangannya dalam artian biaya yang akan timbul ketika domba itu mengalami sakit, ketika domba itu mengalami kematian. Nah, seperti itu teman-teman. Atau ketika domba itu mengalami abortus, keguguran, itu akan menambah biaya-biaya lagi teman-teman. Itu kita harus hitung. Tapi kalau kita belajarnya kepada peternak-peternak yang tua dan kita modelnya itu bisnisnya atau ternaknya itu adalah investasi, ya nggak perlu seperti itu teman-teman. Ruwet ya kan, akan mempersulit hidup kita karena ilmu kita tidak sampai di sana teman-teman. Jangan pernah bertanya, kalau menurut saya jangan pernah bertanya cara mencangkul kepada profesor, karena teorinya akan panjang dan itu akan sulit. Intinya bertanyalah
teori mencangkul itu kepada tukang cangkul, akan lebih mudah, lebih efisien, dan lebih gampang dalam pengerjaan, dan akan lebih mudah kita pahami teman-teman. Oke teman-teman, itu aja mungkin video dari saya, semoga bisa mengedukasi atau menambah pengalaman teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you next time.